Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ismi Aisatul Fatimah dari kelas PAI 1D akan menjelaskan kembali apa yang telah teman-teman saya jelaskan dari kelompok 7 sampai dengan kelompok 13. Ya, dari kelompok 7 yaitu peradaban Islam pada masa dinasti Umayyah. Bani Umayyah adalah kekhalifahan kedua yang didirikan setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Pendiri dan khalifah pertama Bani Umayyah adalah Muawiyah bin Abu Sufyan atau lebih dikenal dengan Muawiyah I yang menjadi gubernur Syam pada masa pemerintahan Umar bin Khattab dan masa pemerintahan Utsman bin Affan. Berdirinya dinasti Bani Umayyah bermula dari peristiwa Tahkim atau Perang Siffin, dipaparkan oleh Abdus Syafi'i Muhammad Abdul Latif dalam Bangkit dan Runtuhnya Khalifah Bani Umayyah. Kejayaan kekhalifahan Umayyah berlangsung selama hampir 90 tahun, terbagi dalam dua periode, yakni masa kekhalifahan yang berpusat di Damaskus atau lebih dikenal dengan Suriah, dan era kejayaan di Spanyol atau di Andalusia dengan pusatnya di Cordoba. Bani Umayyah mencapai masa keemasan pada masa pemerintahan Khalifah Al-Walid I atau Al-Walid bin Abdul Malik yang memimpin pada tahun 705 sampai 715 Masehi. Pembangunan tidak hanya difokuskan kepada perluasan wilayah saja, tetapi juga membangun jalan raya, pabrik, gedung, masjid, dan panti asuhan. Tidak lupa, ilmu agama dan pengetahuan juga berkembang pesat pada saat pemerintahan ini, dan umat Islam bisa hidup dengan aman, tentram, dan makmur. Kemunduran dinasti Umayyah disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya adalah pertentangan tradisional antara suku Arab Utara dan suku Arab Selatan mengacaukan ketentraman dinasti Bani Umayyah ini, dan munculnya Bani Hasyim yang dipelopori oleh Abu al-Abbas, keturunan dari paman Nabi Muhammad SAW, dan didukung oleh kaum Syiah dan Mawali, mengadakan pemberontakan yang langsung membawa pada jatuhnya dinasti Umayyah ini. Selanjutnya adalah peradaban Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Kekuasaan dinasti Abbasiyah merupakan suatu kelanjutan dari berbagai kekuasaan dinasti Umayyah yang telah dihancurkannya. Dinamakan dinasti Abbasiyah karena pendiri dan penguasa dinasti ini seorang keturunan dari Al-Abbas atau keturunan dari paman Nabi Muhammad SAW. Faktor keberhasilan pendirian dinasti Abbasiyah ini yaitu yang pertama, solidaritas kekeluargaan yang sangat tinggi, yang kedua, karena lemahnya Bani Umayyah, dan yang ketiga, Bani Umayyah bercorak Arab sentris. Dinasti Abbasiyah yang berkuasa lebih dari 5 abad ini atau pada tahun 750 sampai 1258 Masehi secara umum dibagi atas 4 periode. Keempat periode tersebut adalah periode awal, yaitu pada tahun 750 sampai 847 Masehi. Periode selanjutnya atau periode lanjutan adalah pada tahun 847 sampai 945 Masehi. Periode Buwahai pada tahun 945 sampai 1055 Masehi, dan periode Seljuk pada tahun 1055 sampai 1258 Masehi. Selama 5 abad ini, pemerintah dinasti Abbasiyah ini tercatat sejumlah nama khalifah yang berhasil menegakkan sistem pemerintahan Islam yang dengan adil dan makmur. Mereka itu adalah Abu al-Abbas Abdullah bin Abdul As-Saffah, yakni pada tahun 721 sampai dengan 754. Ia adalah pendiri dinasti Abbasiyah dan khalifah pertama di dinasti Abbasiyah ini. Di antara para khalifah yang memimpin ada beberapa nama yang berhasil membawa dinasti Abbasiyah pada masa kejayaan, yaitu ada Abu al-Abbas Abdullah bin Muhammad As-Saffah, ada Abu Ja'far Al-Mansur, ada Harun Ar-Rasyid, ada Al-Ma'mum Ar-Rasyid, dan yang terakhir Al-Mu'tasim. Masa kejayaan Bani Abbasiyah ditandai dengan kemajuan di berbagai bidang, diantaranya di bidang sosial budaya, yaitu terjadinya proses akulturasi dan asimilasi masyarakat. Keadaan sosial masyarakat yang majemuk ini membawa dampak positif dalam perkembangan dan kemajuan peradaban Islam pada masa Bani Abbasiyah ini. Kemajuan dalam bidang pendidikan, diantaranya ilmu pengetahuan dikembangkan pada
pada masa dinasti Abbasiyah adalah di bidang kedokteran, ilmu kimia, matematika, optik, fisika, geografi, botani, antidote atau penawar racun, dan musik juga berkembang pada masa ini. Kemajuan dalam ilmu agama Islam. Ilmu agama yang dikembangkan pada masa dinasti Abbasiyah meliputi dari berbagai bidang ilmu, diantaranya ada ilmu hadis, ilmu tafsir, ilmu fikih dan usul fikih, ilmu tasawuf atau mistisisme Islam, ilmu kalam atau ilmu teologi, ilmu taurik atau sejarah, ilmu sastra, ilmu bahasa atau lugot, ilmu tata bahasa, ilmu al-iqro'ah, dan ilmu agama lainnya. Banyak dinasti yang memisahkan diri dari kekuasaan Baghdad pada masa Bani Abbasiyah ini, yang dilatar belakangi oleh adanya persaingan antar bangsa, terutama antara Arab, Persia, dan Turki. Faktor penyebab kemunduran dinasti Abbasiyah dari faktor internal dan eksternal. Dari faktor internal diantaranya yaitu perebutan kekuasaan di pusat pemerintahan, munculnya dinasti-dinasti kecil yang memerdekakan diri, konflik keagamaan, dan kemerosotan perekonomian. Adapun faktor eksternal diantaranya terjadinya perang salib dan serangan Mongolia ke negeri Muslim dan berakhirlah dinasti Abbasiyah ini. Selanjutnya adalah masuknya Islam ke Andalusia. Andalusia merupakan nama yang dikenal di dunia Islam untuk semenanjung Iberia atau Asbania yang kini terdiri atas Spanyol dan Portugal. Sebelum penaklukan Spanyol, umat Islam telah menguasai Afrika Utara dan menjadikan sebagai salah satu provinsi dari dinasti Bani Umayyah. Penaklukan atas wilayah Afrika Utara itu dari pertama kali dikalahkan sampai menjadi salah satu provinsi dari Khalifah Bani Umayyah memakan waktu selama 53 tahun, yaitu mulai dari tahun 30 Hijriyah atau pada masa pemerintahan Muawiyah bin Abi Sufyan sampai tahun 83 Hijriyah, yaitu pada masa pemerintahan Al-Walid. Spanyol diduduki Islam pada masa Khalifah Al-Walid. Dalam proses penaklukan Spanyol ini terdapat 3 pahlawan Islam yang berjasa. Mereka adalah Torik bin Malik, Torik bin Ziyad, dan Musa bin Nusair. Perkembangan Islam di Andalusia dibagi menjadi 6 periode. Periode pertama yaitu pada tahun 711 sampai 755 Masehi. Selama masa ini terjadi 20 kali pergantian wali kota. Pada periode ini, Islam di Andalusia belum memasuki kegiatan pembangunan di bidang peradaban dan kebudayaan. Periode kedua yaitu pada tahun 755 sampai 912 Masehi. Andalusia berada di bawah pemerintahan seorang panglima atau gubernur yang bergelar amir, tetapi tidak tunduk kepada pusat pemerintahan Islam Abbasiyah di Baghdad. Di masa ini banyak berdiri dinasti-dinasti kecil. Periode ketiga yaitu pada tahun 912 sampai 1012 Masehi. Masa ini dimulai dari pemerintahan Abdul Ar-Rahman III yang bergelar An-Nasir hingga munculnya raja-raja kelompok atau muluk atau waif. Gelar khalifah mulai digunakan sejak tahun 929 Masehi oleh Abdul Rahman III yang bergelar Amirul Mukminin. Periode keempat yaitu pada tahun 1013 sampai 1086 Masehi. Andalusia terpecah menjadi lebih dari 30 kerajaan-kerajaan kecil. 290 kehidupan intelektual terus berkembang walaupun keadaan politik tidak stabil. Periode kelima yaitu pada tahun 1086 sampai 1248 Masehi. Andalusia berada dalam kekuasaan dinasti Murabitun yaitu pada tahun 1086 sampai 1143 Masehi, dan periode kelima pada tahun 1086 sampai 1248 Masehi. Andalusia berada dalam kekuasaan dinasti Murabitun
dan dinasti Muwahhidun. Dinasti yang didirikan oleh Yusuf ibnu Tasyfin yang berpusat di Maraskei atau Maroko tersebut masuk ke Andalusia atas undangan penguasa-penguasa Islam yang kewalahan oleh serangan umat Kristen dan berhasil mengalahkan kerajaan Kastilia. Periode ke-6 yaitu pada tahun 1248 sampai dengan 1492 Masehi. Umat Islam berada di bawah kekuasaan dinasti Bani Ahmar di daerah Granada saja. Peradaban kembali mengalami kemajuan sebagaimana pada masa Abdurrahman An-Nasir dengan munculnya filsuf-filsuf yang besar. Pada masa kekuasaan Islam di Spanyol, umat Islam telah mencapai kejayaannya dan ada beberapa prestasi yang telah diraih seperti dalam bidang pengetahuan dan ilmu filsafat. Ada beberapa tokoh gitu yang terkenal. Tokoh pertama dalam sejarah filsafat Arab Spanyol adalah Abu Bakar Muhammad bin As-Sayyid. Tokoh kedua adalah Abu Bakar bin Tufail. Jika di dalam ilmu sains atau ilmu-ilmu kedokteran, astronomi, kimia, dan lain-lainnya juga berkembang dengan baik. Abbas bin Farnas termasyhur dalam ilmu kimia dan astronomi. Ibrahim ibnu Yahya An-Nasak terkenal dalam bidang ilmu astronomi. Dan dalam bidang fikih, Spanyol Islam dikenal sebagai penganut madhab Maliki. Yang memperkenalkan madhab ini di Spanyol adalah Ziyad bin Abdurrahman. Jika dalam aspek-aspek pengembangan fisik yang dapat perhatian umat Islam sangat banyak. Dalam perdagangan, jalan-jalan dan pasar banyak yang dibangun. Dalam bidang pertanian demikian juga ya. Sistem irigasi baru diperkenalkan kepada masyarakat Spanyol yang tidak mengenal hal tersebut sebelumnya. Pembangunan gedung-gedung seperti pembangunan kota, istana, masjid, pemukiman, dan taman-taman. Adapun faktor penyebab kemunduran dan kehancuran Islam di Andalusia meliputi hal-hal seperti konflik Islam dengan Kristen, tidak adanya ideologi pemersatu, kesulitan ekonomi, tidak jelasnya sistem peralihan kekuasaan, dan keterpencilan peradaban Islam pada masa dinasti-dinasti kecil. Munculnya dinasti-dinasti kecil di barat. Yang pertama ada dinasti Idrisiyah. Dinasti ini didirikan oleh seorang penganut Syiah yaitu Idris bin Abdullah pada tahun 172 Hijriah atau 789 Masehi yang berusaha memasukkan Syiah ke daerah Maroko dalam bentuk yang sangat halus. Ada dua alasan mengapa dinasti Idrisiyah muncul menjadi dinasti yang kokoh dan kuat, yaitu karena adanya dukungan yang sangat kuat dari bangsa barbar dan letak geografisnya yang sangat jauh dari pusat pemerintahan Abbasiyah, sehingga dinasti Idrisiyah ini sulit untuk ditaklukkan. Terbunuhnya pemimpin dinasti Idrisiyah disebabkan oleh Khalifah Harun ar-Rasyid, yaitu khalifah dari Bani Abbasiyah, dengan mengirimkan mata-mata ke dinasti Idrisiyah dan memberikan racun kepada pemimpin dinasti Idrisiyah ini, yaitu Idris bin Abdullah. Terbunuhnya Idris ini tidak berarti kekuasaan Idrisiyah menjadi tumbang, karena bangsa barbar telah bersepakat untuk mengikrarkan kerajaan yang merdeka dan independen dan digantikan pemerintahannya Idris ini oleh putranya, yaitu Idris bin Abdullah II atau lebih dikenal dengan Idris II. Pada masa kekuasaan Muhammad bin Idris, yaitu pada tahun 822 sampai 836 Masehi, dinasti Idrisiyah telah membagi-bagi wilayahnya kepada 8 orang saudaranya. Setelah itu, ia digantikan oleh putranya yang bernama Ali. Lalu terjadi konflik antar keluarga sampai kekuasaannya itu berpindah tangan ke Yahya II. Pada masa ini terjadi kemerosotan yang sangat luar biasa yang disebabkan oleh ketidakmahirannya dalam mengatur pemerintahan. Ada juga riwayat yang menerangkan bahwa jatuhnya dinasti Idrisiyah disebabkan oleh Khalifah Muhammad Al-Mu'tasim yang membagi-bagi kekuasaannya kepada saudara-saudara yang cukup banyak, sehingga mengakibatkan Idrisiyah secara politis Idrisiyah itu pecah.
Pada masa kepemimpinan Yahya III, dinasti Idrisiyah ditaklukkan oleh Fatimiyah dan Yahya terusir dari kerajaan hingga Yahya wafat di Mahdiyah. Dengan akhirnya Yahya berakhir pula dinasti Idrisiyah. Yang kedua adalah dinasti Aglabi. Dinasti ini didirikan oleh Ibrahim bin Aglab. Beliau adalah anak dari pegawai Khurasam, tentara Bani Abbasiyah, yaitu pada tahun 1709 Masehi Hijriyah sampai 795 Masehi. Pada zaman kepemimpinan Ibrahim, pada zaman kepemimpinannya sangat berjaya. Ibrahim sampai mengadakan perjanjian damai dengan kerajaan Idrisi, menjadikan kota Kairouan sebagai ibu kota pemerintahan serta membangun Al-Qadim. Dinasti Aglabiyah merupakan tonggak terpenting dalam konflik berkepanjangan antara Asia dan Eropa di bawah pimpinan Ziyadatullah. Ziyadatullah mengirim sebuah ekspedisi untuk merebut Sisilia dari Bizantium dan berhasil dikuasai pada tahun 902 Masehi. Kontribusi terpenting dalam ekspedisi adalah menyebarkan peradaban Islam hingga ke Eropa. Dinasti ini juga terkenal di bidang arsitektur, terutama dalam pembangunan masjid, yaitu Masjid Kairouan, dan Kairouan menjadi kota suci keempat setelah Mekah, Madinah, dan Yerusalem. Yang ketiga adalah dinasti Tuluniyah. Dinasti Tuluniyah didirikan oleh Ahmad bin Tulun, seorang budak dari Asia Tengah yang dikirim oleh Panglima Thohir bin Al-Husain ke Baghdad. Ahmad bin Tulun dikenal sebagai sosok yang sangat gagah dan berani di medan perang, tetapi tetap dermawan. Beliau adalah seorang tahfiz Quran, ahli sastra dan ahli syariat. Meskipun telah membentuk kekuasaannya secara independen, dinasti Tuluniyah tetap berhubungan baik dengan pemerintahan pusat, yaitu pemerintahan dinasti Abbasiyah. Dinasti Tuluniyah mengalami kemajuan yang sangat pesat, terutama kemajuan di bidang seni dan sastra. Pada bidang seni telah dibangun sebuah masjid yang sangat megah bernama Masjid Ahmad bin Tulun. Keistimewaan masjid itu terletak pada menaranya yang sangat indah dan megah. Dinasti Tuluniyah mempunyai 100.000 prajurit yang sangat terlatih. Dinasti Tuluniyah membangun benteng-benteng pertahanan yang sangat kokoh di setiap wilayahnya. Yang keempat adalah dinasti Ikhlisiyah. Dinasti Ikhlisiyah didirikan oleh Muhammad bin Tugi yang diberi gelar Al-Ikhshid atau Pangeran pada tahun 935 Masehi. Setelah 2 tahun membangun wilayah Mesir, dinasti Ikhlisiyah mulai melakukan ekspansi besar-besaran ke wilayah Syria dan Palestina. Dinasti Ikhlisiyah berhasil menaklukkan wilayah Mekah dan Madinah. Pada masa pemerintahan Kafur ini, dinasti Ikhlisiyah berhasil menghalau serangan dari Fatimiyah. Inilah masa kejayaan dinasti Ikhlisiyah. Setelah kematian Kafur, dinasti Ikhlisiyah mengalami kemunduran yang sangat signifikan. Akhirnya, dinasti Ikhlisiyah tidak mampu mempertahankan kekuasaannya di Mesir dan pemerintahannya jatuh ke tangan kaum Fatimiyah. Yang kelima adalah dinasti Hamadiyah. Dinasti ini didirikan pertama kali di Mesopotamia Utara dengan Mosul sebagai ibu kotanya, yaitu pada tahun 929 sampai 991. Mereka adalah keturunan Hamdan ibnu Hamdun dari suku Taklib yang pada tahun 944 menyebar hingga ke Suriah Utara dan di bawah pimpinan Syaf al-Daulah. Tokoh-tokoh besar yang lahir adalah sejarawan dan pemusik yang bernama Isfarawani, Khalib Istana. Kota itu diperhatikan dengan bangunan-bangunan megah, di antaranya rumah sakit 60.000 dinar. Selain itu dibangun pula Masjid Agung yang mengabadikan nama Ahmad bin Tulun.
Munculnya dinasti-dinasti kecil di timur. Yang pertama ada dinasti Tahiriyah. Dinasti ini dipimpin oleh 4 amir. Ada Thohir ibnu Husain pada tahun 207 sampai 213 Hijriah. Ada Abdullah ibnu Thohir pada tahun 213 sampai 248. Dan Muhammad ibnu Thohir pada tahun 248 sampai 259. Dinasti Tahiriyah dianggap paling berjasa karena berhasil menjadikan kota Naisabur sebagai kota ilmu dan kebudayaan di timur. Akan tetapi, Khalifah Tahiriyah tidak berdaya ketika Khalifah Bani Abbas tidak mendukung lagi kekuasaannya dan malah mendukung dinasti Safari yang melakukan ekspansi dan dianggap berhasil oleh Khalifah Abbasiyah. Yang kedua ada dinasti Safariyah. Dinasti Safariyah ini didirikan oleh Yakub ibnu Lais as-Safar yang berkuasa antara tahun 867 sampai 878 Masehi untuk memperluas wilayah kekuasaannya hingga berhasil menaklukkan Balkh, Tabaristan, Sind dan Kabul. Penaklukan yang dilakukannya yaitu membuat Yakub ibnu Lais al-Safar semakin kuat dan mengirimkan hadiah kepada khalifah yang ada di Baghdad. Dan bahkan ia pun didukung untuk melakukan menaklukkan dinasti Tahriri di Khurasan. Yakub menantang khalifah dan menuntut kemerdekaan wilayahnya. Yang ketiga ada dinasti Samaniyah. Asad ibnu Saman diberi kewenangan oleh Al-Ma'mun untuk memimpin daerah Transoksiana. Kemudian dinasti kecil ini menaklukkan wilayah-wilayah yang ada di sekitarnya sehingga berhasil menguasai Transoksiana, Khurasan, Sajistan, Karman, Jurjan, Rai, dan Tabaristan. Dinasti Samani berkuasa hingga Khurasan setelah berhasil membantu Khalifah Abbasiyah. Yang keempat ada dinasti Ghaznawiyah. Abdul al-Malik ibnu Nuh, khalifah dari dinasti Samani, mengangkat Alftigin untuk menjadi pengawal kerajaan. Karena kesetiaannya yang baik, ia diangkat menjadi komandan pengawal kerajaan dan akhirnya ia diangkat menjadi gubernur Khurasan. Alftigin hanya setia kepada Abdul al-Malik ibnu Nuh saja. Ketika Abdul al-Malik ibnu Nuh wafat, ia tidak menaati khalifah dinasti Samani yang baru, yaitu Mansur ibnu Numah, sehingga beliau membuat dinastinya sendiri, yaitu dinasti Ghaznawiyah. Selanjutnya adalah peradaban Islam pada masa 3 kerajaan besar. Yang pertama, Kerajaan Turki Utsmani. Kerajaan Turki Utsmani didirikan oleh bangsa Turki dari kabilah Oguz yang mendiami daerah Mongol dan daerah utara negeri Cina. Raja-raja Turki Utsmani bergelar sultan dan khalifah sekaligus. Mereka mendapatkan kekuasaan turun-temurun setelah Utsman meninggal pada tahun 1326 Masehi. Kemudian ia digantikan oleh putranya yang bernama Orkan. Pada periode ini tentara Islam pertama kali masuk ke Eropa. Dalam perluasan wilayahnya, kerajaan Turki melakukan penaklukan di Konstantinopel oleh Kesultanan Utsmaniyah pada tanggal 29 Mei tahun 1453 saat dipimpin oleh Muhammad Al-Fatih. Pada masa ini, Kesultanan Utsmaniyah memasuki periode penaklukan dan perluasan wilayah, memperluas wilayah sampai ke Eropa dan Afrika Utara. Al-Fatih juga menetapkan undang-undang baru dalam Islam yang disahkan dalam Qonunamah, yaitu membunuh saudara kandung adalah halal, dengan alasan untuk tetap menjaga keutuhan negara dan wilayah tersebut. Kemunduran kerajaan Turki Utsmani diawali sejak tahun 1920. Mustafa Kemal menjadikan Ankara sebagai pusat aktivitas politiknya. Setelah resmi dipilih jadi ketua parlemen, Pasha mengumumkan kebijakannya, yaitu
mengubah sistem khilafah dengan republik. Pada saat itulah kerajaan Turki mengalami kemunduran. Yang kedua adalah kerajaan Safawi di Persia. Dinasti Safawiyah di Persia ini ada sejak tahun 1502 sampai 1722 Masehi. Hasan Ibrahim, dinasti Safawiyah ini merupakan kerajaan Islam di Persia yang terhitung besar. Safi ad-Din mendirikan tarekat Safawiyah setelah ia menggantikan guru dan sekaligus mertuanya yang wafat pada tahun 1301 Masehi. Pengikut tarekat ini sangat teguh memegang ajaran agama. Keadaan politik dinasti Safawi mulai bangkit kembali setelah Abbas I naik tahta, yaitu pada tahun 1987 sampai 1629 yang menata administrasi negara dengan cara yang lebih baik. Selama periode Safawiyah di Persia ini, yaitu pada tahun 1502 sampai 1722 Masehi, persaingan untuk mendapatkan kekuasaan antara Turki dan Persia menjadi kenyataan. Kemajuan dinasti Safawi di berbagai bidang, diantaranya di bidang keagamaan, bidang arsitektur, bidang ekonomi, bidang ilmu pengetahuan, dan bidang kesenian. Setelah Abbas I, dinasti Safawi mengalami kemunduran, melakukan penindasan dan pemerasan terhadap ulama Sunni dan memaksa ajaran Syiah kepada mereka. Penindasan semakin parah terjadi pada zaman Sultan Husain, pengganti Sulaiman. Setelah itu Safawi diserang oleh Turki Utsmani dan Rusia hingga kerajaan Safawi ini dikalahkan oleh Turki Utsmani dan Rusia. Yang ketiga adalah kerajaan Mughal. Dinasti Mughal berdiri pada tahun 1526 Masehi, dipimpin oleh Raja Dair al-Din Muhammad Banir, atau lebih dikenal dengan sebutan Raja Babur. Ibrahim Lodi, cucu Sultan Lodi atau Sultan Delhi terakhir, dia memenjarakan sejumlah bangsawan yang menentangnya. Hal ini memicu pertempuran antara Ibrahim Lodi dengan Zahiruddin Babur, cucu Timur Lenk, di Panifaz. Ibrahim Lodi beserta ribuan tentaranya terbunuh dalam pertempuran itu dan kekuasaannya jatuh ke tangan Babur. Maka sejak itulah berdiri dinasti Mughal di India dan Delhi dijadikan ibu kotanya. Kerajaan Mughal mengalami kemajuan di berbagai bidang seperti di dalam bidang ekonomi, politik, dan militer, seni budaya, dan ilmu pengetahuan. Setelah satu abad dinasti Mughal berada di puncak kejayaan, para prajurit Aurangzeb tidak sanggup mempertahankan kebesarannya yang telah dibina oleh sultan-sultan sebelumnya. Kekuasaan politiknya mulai merosot. Beberapa faktor penyebab kekuasaan dinasti Mughal itu mundur, yaitu terjadi stagnasi dalam pembinaan kekuatan militer, kemerosotan moral, dan hidup mewah di kalangan elit politik. Semua pewaris tahta kerajaan pada paruh terakhir adalah orang-orang lemah dalam bidang kepemimpinan. Maka dari itu kerajaan Mughal berakhir. Selanjutnya adalah sejarah peradaban Islam pada abad ke-19, ke-20, dan ke-21. Pada abad ke-19 merupakan abad kemajuan kolonialisme barat yang melanda hampir di semua belahan dunia Islam. Dunia Islam tidak hanya dipecah-pecah, namun juga menjadi mangsa politik dan ekonomi. Dalam kurun waktu 30 tahun terakhir di abad ke-19, Inggris wilayahnya bertambah menjadi 5 juta mil persegi dan penduduknya sebanyak 88 juta jiwa. Adanya penetrasi kolonial barat terhadap dunia Islam pada abad ke-9 ini disebabkan oleh beberapa faktor. Ada faktor eksternal dan faktor internal. Faktor internalnya meliputi politik umat Islam mengalami kemunduran sejak abad ke-17. Ekonomi dunia Islam mengalami kemunduran akibat besarnya biaya anggaran militer untuk mempertahankan wilayah kekuasaan yang luas. Pemikiran tradisional yang berkembang di dunia Islam. Pemikiran rasional dan filosofis tidak lagi menjadi tradisi di kalangan umat Islam sehingga mereka tidak mampu mengembangkan sains dan teknologi. Sementara itu, faktor eksternal penyebab
Penetrasi kolonial Barat terhadap dunia Islam pada abad ke-19 meliputi ekonomi Barat mengalami kemajuan. Berkat ilmu yang didapat dari dunia Islam, politik atau penguasaan wilayah akan memudahkan penguasa kolonial melakukan hubungan dagang dan monopoli. Pemikiran rasional berkembang di Barat yang berasal dari dunia, terutama dari universitas-universitas yang ada di Spanyol. Setelah sekian lama di dunia Islam dijadikan sapi perah oleh kolonial Barat, maka pada awal abad ke-20 umat Islam berusaha bangkit untuk membebaskan dirinya dari penjajahan Barat. Dasar pertimbangannya yaitu bila berjihad secara langsung maka umat Islam pasti kalah karena keunggulan senjata dan militer Eropa. Negara berpenduduk mayoritas muslim yang pertama kali berhasil memproklamirkan kemerdekaannya pasca Perang Dunia Kedua adalah Indonesia, tepatnya pada tanggal 17 Agustus 1945. Negara Islam kedua yang merdeka dari penjajahan adalah Pakistan, yaitu pada tanggal 15 Agustus tahun 1947. Dan negara di Timur Tengah sudah memproklamirkan bahwa mereka sudah merdeka seperti Mesir dan Irak. Di Asia Tenggara sendiri, Islam disebarluaskan melalui kegiatan kaum pedagang dan para sufi. Islam masuk ke Asia Tenggara dengan jalan damai. Kedatangan Islam ke wilayah Asia Tenggara karena proses perdagangan dan bukan karena proses penaklukan suatu wilayah yang sangat logis. Abad ke-21 berlangsung dari tahun 2001 Masehi sampai 2100 Masehi. Abad ini termasuk era atau zaman milenial, yakni zaman yang sedang kita jalani saat ini. Agama Islam seiring berjalannya waktu pasti mengalami perubahan. Modernisasi pendidikan Islam diakui tidaklah bersumber dari kalangan muslim sendiri, melainkan diperkenalkan oleh pemerintah kolonial Belanda pada awal abad ke-19. Pada abad 21 ini mulai muncul para cendekiawan muslim dan juga organisasi keislaman. Kondisi pendidikan Islam di Indonesia sendiri juga sudah menghadapi nasib yang sama dengan pendidikan nasional. Kualitas lembaga pendidikan Islam secara umum masih menyedihkan. Tantangan internal yang dihadapi menyangkut dengan sisi pendidikan Islam sebagai program pendidikan, yaitu persoalan pertentangan terdapat mengenai pendidikan, orientasi pendidikan Islam yang kurang tepat, sempitnya pemahaman esensi ajaran Islam. Kelemahan dan kepincangan sistem pendidikan Islam yang telah berjalan dan terlaksana selama ini disebabkan oleh ketidaksiapan dunia Islam dalam mempersiapkan proses dan pelahiran sistem alternatif pendidikan Islam yang dinamis dan adaptif terhadap tuntutan dunia barat. Terakhir adalah Islam di Indonesia. Beberapa ahli berpendapat bahwa Islam pertama kali masuk Indonesia melalui para pedagang Arab. Pada perkembangan masuknya Islam ke Indonesia sendiri, para pedagang dan mubalik muslim tersebut memanfaatkan jalur sutera laut lewat Selat Malaka yang dianggap sebagai lokasi strategis. Strategi dalam menyebarkan Islam di Indonesia dalam bidang perdagangan, hubungan pedagang ini dimanfaatkan oleh para pedagang muslim sebagai sarana atau media dakwah. Sebab dalam Islam setiap muslim memiliki kewajiban untuk menyebarluaskan ajaran Islam dan mengajak sesama manusia untuk sama-sama masuk dan mempelajari agama Islam. Saluran Islamisasi melalui kesenian yang paling terkenal adalah melalui pertunjukan wayang. Para wali yang ada di Pulau Jawa menyebarkan agama Islam melalui pertunjukan wayang karena masyarakat Indonesia sangat menyukai tentang kesenian. Dikenal dengan Wali Songo atau 9 wali. Yang pertama ada Sunan Gresik atau Syekh Maulana Malik Ibrahim, berasal dari Turki, merupakan putra dari Syekh Zumadil Kubro. Dia adalah seorang ahli irigasi dan tata negara yang ulung. Syekh Maulana Malik Ibrahim datang ke Pulau Jawa pada tahun 1404 Masehi. Beliau memiliki 3 istri dan 8 anak. Dia mendirikan pesantren yang merupakan perguruan Islam, tempat mendidik dan menggembleng para santri sebagai calon mubalik di Gresik. Syekh Maulana Malik Ibrahim, seorang wali songo yang dianggap sebagai ayah dari Wali Songo. Beliau wafat di Gresik pada tahun 882 Hijriah atau 1419 Masehi. Yang kedua ada Sunan Ampel atau Raden Rahmat, adalah putra dari Syekh Maulana Malik Ibrahim dari istrinya yang bernama Dewi Chandrawulan. Beliau mendirikan pesantren di Ampel Denta, dekat dengan Surabaya. Di antara pemuda yang dididik itu tercatat antara lain Raden Paku Sunan Giri, Raden Patah Sultan pertama Kesultanan Islam Bintoro Demak,
Raden Makdum Ibrahim, putra Sunan Ampel sendiri dan dikenal sebagai Sunan Bonang. Saripuddin adalah Sunan Derajat dan Maulana Ishak. Sunan Ampel sangat berpengaruh di kalangan istana Majapahit. Bahkan istrinya pun berasal dari kalangan istana Raden Fatah. Prabu Wijaya, Raja Majapahit, menjadi murid Ampel. Yang ketiga ada Sunan Bonang, yaitu Raden Makdum Ibrahim. Beliau putra Sunan Ampel. Beliau diperkirakan lahir pada tahun 1465 Masehi di Ampel dari seorang perempuan bernama Nyai Ageng Manila. Sunan Bonang terkenal sebagai ahli ilmu kalam dan tauhid. Sunan Bonang dan para wali lainnya dalam menyebarkan agama Islam selalu menyesuaikan diri dengan corak kebudayaan masyarakat Jawa yang sangat menggemari kesenian wayang serta musik gamelan. Beliau mendirikan pesantren dan santrinya datang dari berbagai daerah. Sunan Bonang sendiri menciptakan lagu yang dikenal dengan tembang durma, sejenis macapat yang melukiskan suasana tegang, bengis, dan penuh amarah. Beliau wafat di Pulau Bawean pada tahun 1525 Masehi. Yang keempat ada Sunan Giri, merupakan putra dari Maulana Ishak dan ibunya bernama Dewi Sekardadu, putra dari Menak Raja Samboja. Nama Sunan Giri tidak bisa dilepaskan dari proses pendirian kerajaan Islam pertama di Jawa, yaitu Demak. Sunan Giri atau Raden Paku dikenal sangat dermawan, yaitu dengan membagikan barang dagangan kepada rakyat Banjar yang sedang dilanda musibah. Beliau pernah bertafakur di Goa Sunyi selama 40 hari 40 malam untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usai bertafakur, ia teringat pada pesan ayahnya sewaktu belajar di Pasai untuk mencari daerah yang tanahnya mirip dengan daerah yang dibawahinya, yaitu negeri Pasai. Lalu ia menemukan daerah tersebut dan mendirikan sebuah pesantren. Tidak membutuhkan waktu lama, pesantren itu terkenal di seluruh Indonesia yang bernama Pesantren Giri. Beliau juga menciptakan tembang-tembang dolanan anak kecil yang bernapas Islami seperti Jemuran, Cublang Suweng, dan lain-lainnya. Yang kelima adalah Sunan Derajat. Nama aslinya adalah Raden Saripuddin atau Raden Kosim, putra dari Sunan Ampel dengan seorang ibu yang bernama Dewi Chandrawati. Raden Kosim mendapat ilham agar pindah ke daerah sebelah selatan, kira-kira sejauh 1 kilometer dari desa Jeglag itu. Di sana beliau mendirikan musola atau surau yang sekaligus dimanfaatkan untuk tempat berdakwah. 3 tahun tinggal di daerah itu, beliau mendapat ilham lagi agar pindah ke suatu bukit. Dan di tempat baru itu beliau berdakwah dengan menggunakan kesenian rakyat, yaitu dengan menabuh seperangkat gamelan untuk mengumpulkan orang-orang. Setelah itu beliau memberikan ceramah keagamaan. Yang keenam adalah Sunan Kalijaga. Nama kecil Sunan Kalijaga adalah Raden Said. Ia juga memiliki sejumlah nama panggilan seperti Lokajaya, Syekh Malaya, Pangeran Tuban, atau Raden Abdurrahman. Beliau merupakan putra dari Raden Sahur, putra Temanggung Wilatika Adipati Tuban. Raden Said sebenarnya anak muda yang patuh dan kuat kepada agama dan orang tua, tapi tidak bisa menerima keadaan sekelilingnya yang terjadi banyak ketimpangan, hingga dia mencari makanan dari gudang kadipaten dan dibagikan kepada rakyatnya. Tapi ketahuan ayahnya hingga dihukum, yaitu tangannya dicampuk 100 kali sampai banyak darah dan beliau diusir. Setelah itu ia bertemu dengan orang yang berjubah putih. Dia adalah Sunan Bonang. Lalu Raden Sahid diangkat menjadi murid. Lalu disuruhnya menunggui tongkat di depan kali selama berbulan-bulan sampai seluruh tubuhnya berlumut. Maka dari sanalah dia diberi nama Sunan Kalijaga. Yang ketujuh ada Sunan Kudus, yaitu Ja'far Shidqiq, menyiarkan agama Islam di daerah Kudus dan sekitarnya. Beliau memiliki keahlian khusus dalam bidang agama, terutama dalam ilmu fikih, tauhid, hadis, tafsir, serta logika. Karena itulah di antara wali songo hanya ia yang mendapat julukan wali al-ilmu. Dalam melaksanakan dakwah dengan pendekatan kurtular, Sunan Kudus menciptakan berbagai cerita keagamaan. Yang paling terkenal adalah Gending, Maku Mambang, dan Mizil. Gamelan dan wayang sebagai alat dakwah dan
Beliau pula lah yang menciptakan tembang sinom dan kinanti. Beliau banyak mengisi tradisi Jawa dengan nuansa islami seperti nulung dino, mitung dino, ngatus dino, dan sebagiannya. 8. Sunan Gunung Jati atau Sarif Hidayatullah, salah seorang dari Wali Songo yang banyak berjasa dalam menyebarkan Islam di Pulau Jawa, terutama di daerah Jawa Barat. Juga pendiri Kesultanan Cirebon. Dialah pendiri dinasti atau raja-raja Cirebon dan kemudian juga Banten. Sunan Gunung Jati adalah cucu dari Raja Pajajaran, Prabu Siliwangi. Lalu ia dinikahkan dengan Putri Cakrabuana Nyi Pakungwati, kemudian ia diangkat menjadi Pangeran Cakrabuana yaitu pada tahun 1479. Dakwah Islam dilakukannya melalui diplomasi dengan kerajaan lain. Ia mengembangkan agama Islam ke daerah-daerah lain di Jawa Barat seperti ke Majalengka, Kuningan, Kawali atau Kerajaan Galuh, Sunda Kelapa, dan Banten. Yang kesembilan atau yang terakhir adalah Sunan Muria atau Raden Umar Syahid. Beliau lebih terkenal dengan nama Sunan Muria karena pusat kegiatan dakwahnya dan makamnya terletak di Gunung Muria. Beliau adalah putra dari Sunan Kalijaga dengan Dewi Saroh. Sasaran dakwah beliau adalah para pedagang, nelayan, dan rakyat jelata. Beliau adalah satu-satunya wali yang mempertahankan kesenian gamelan dan wayang sebagai alat dakwah, dan beliau pula lah yang menciptakan sembang sinom dan kinanti. Beliau banyak mengisi tradisi Jawa dengan nuansa islami seperti telung dino, mitung dino, ngatus dino, dan sebagiannya. Lewat tembang-tembang yang diciptakannya, Sunan Muria mengajak umatnya untuk mengamalkan ajaran Islam. Agama Islam di Indonesia semakin berkembang. Banyak ulama ahli ilmu setelah masa Wali Songo tersebut yang terus berdakwah dan menyebarluaskan agama Islam ke seluruh Nusantara. Kerajaan Islam pun banyak yang berdiri dan meraih kejayaannya karena jasa para ulama pada masa itu. Jadilah Indonesia sebagai negara yang banyak menganut agama Islam. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.